Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belakangan ini ada satu isu, satu kerisauan ya bersama-sama, yang itu tuh masih abu-abu. Dulu mungkin kita kenal atau kita tahu dengan jelas bahwa isu ini adalah satu isu kezoliman ya, isu Rohingya. Tapi belakangan ini entah kenapa ada banyak banget kabar-kabar atau isu-isu atau jadi kontroversi ya tentang keberadaan saudara kita di Rohingya. pengungsi Rohingya, terutama yang ada di Aceh kan ya, yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu menjadi isu yang krusial di Asia Tenggara karena mereka ditolak di Thailand, mereka ditolak di Vietnam, mereka ditolak di Malaysia, bahkan ditolak di Singapura, dan saudara-saudara kita di Aceh yang dengan sangat penuh keramahan menerima saudara-saudara kita Rohingya ini di Aceh, karena mereka punya hukum adat yang didasarkan pada Panglima Laut bahwa siapapun yang terkatung-katung di lautan maka harus ditarik ke darat untuk ditolong dan diselamatkan. Dan kan saudara-saudara kita di Aceh ini luar biasa punya satu prinsip yang disebut pemulia jame adat Ketanyo. Jadi apa itu artinya? memuliakan tamu itu adalah satu bukan sekedar adat ya, tapi hukum. Hukum itu artinya mengikat. Menjadi kewajiban bagi saudara-saudara kita yang luar biasa di Aceh yang sudah melestarikan tradisi memuliakan tamu dan menolong orang-orang yang terlantar di lautan ini bahkan sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam di ratusan tahun yang lalu. Masya Allah. Iya. Nah, keramahan mereka, kemudian juga sikap-sikap Indonesia yang menerima mereka selama ini, entah kenapa belakangan ini tuh kayak dipermasalahkan gitu ya. Iya, bahkan seolah-olah kita tuh dibuat takut, ditakut-takutin. Ada yang bilang nanti pengungsi Rohingya ini seperti Israel yang datang ke tanah Al-Quds, lalu awalnya datang sebagai pengungsi, tapi lama-lama menguasai merampas, menjajah. Itu seolah-olah akhirnya muncul tuh kebencian-kebencian dari sebagian masyarakat kita, atau mungkin sebenarnya ini sedikit ya, tapi seolah besar di sosial media, yang ini tuh menimbulkan kerisauan yang tadinya kita pro dan menerima mereka jadi agak ragu. Nah, oleh sebab itu teman-teman yang dirahmati Allah, aku Ahmad Rasyadi di seri kali ini akan bertanya kepada beberapa narasumber yang insya Allah sangat-sangat kredibel. Kita akan membahas permasalahan atau isu Rohingya ini dari beberapa sisi. Ya. Dan ini kita sekarang sudah bersama dengan Ustadz Salim Afillah. Kalau saya sekedar mukadimah, nanti kita lebih banyak akan menggali informasi dari ahlinya di bidangnya masing-masing ya. Ini spill ya, kita bocorin ya Ustadz ya. Besok ada insya Allah Dr. Sofwan Al-Banna, pakar hubungan internasional. Kemudian ada Dr. Rinaldi Trifrisyanto yang beliau adalah seorang aktivis kemanusiaan yang banyak terjun langsung tentang isu Rohingya ini, bahkan sampai ke Cox's Bazar di Bangladesh, sampai juga di Aceh dengan program-program yang sudah berjalan sekian tahun. Juga ada Mas Ale ya, Direktur Penghimpunan di Baitul Mal Merapi Merbabu, yang juga terjun langsung ke Aceh untuk mengumpulkan data dan fakta di sana tentang di lapangan tentang pengungsi Rohingya. Kalau Dr. Sofwan mungkin lagi dari sisi hukum ya, berbagai aturan internasionalnya tentang kaitannya dengan UNHCR, dengan pemerintah Indonesia, kemudian juga dari sisi politik ya, seperti apa kebijakan pemerintah Indonesia terhadap saudara-saudara kita Rohingya, kemudian dari sisi sosial ya, seperti apa pembebanan dan tanggung jawab yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian masyarakat dan lain sebagainya. Ini ahlinya lah beliau, Dr. Aldi juga dari sisi kemanusiaan sangat berpengalaman. Mas Ali juga karena mungkin fresh ya, lebih fresh datanya. Ini beliau sekarang lagi ke Aceh ya? Iya betul, kita akan tunggu insya Allah apa yang menjadi update dari saudara-saudara kita di sana. Nah, saya mungkin mengawali saat itu dari latar belakang ya tentang sejarah saudara-saudara kita di Rohingya sendiri. Itu yang akan kita bahas. Iya. Ini kita sebagai seorang Melayu atau suku Jawa atau secara umum kita ini kan orang Indonesia, di Nusantara ya, Nusantara, dan kita juga masih bertetangga nih di Asia Tenggara, di ASEAN lah. Bahkan kita satu kesatuan di ASEAN dengan negara Myanmar, betul. Iya. Nah,
Sebagai salah satu etnis yang tinggal di wilayah Myanmar seperti itu, kita tahu misalnya dengan Malaysia atau dengan Muslim Fatani itu kan ada ikatan-ikatan atau satu pelajar lah, dulu orang bilangnya Muslim Jawi yang belajar ke Mekah Al-Mukarramah. Nah kalau misalnya suku Rohingya ini sendiri atau etnis Rohingya ini sendiri, ada nggak sih sebenarnya Ustadz kaitan mereka atau hubungan lah kita dengan mereka ini? Secara sejarah antara Muslim yang hari ini kita sebut sebagai Muslimin Rohingya ini tidak dapat dipisahkan dari dakwah yang berkembang di wilayah yang disebut sebagai Benggala atau Bengali di wilayah Bangladesh bagian timur dan tenggara. Jadi disebut sebagai Bangla, Benggala, Bengali itu ya, itu wilayah yang kemudian disebut menuturkan rumpun bahasa Chittagonia. Nah, kalau kita lihat di Bangladesh ada kota namanya Chittagong. Nah, daerah sekitar situ ini yang kemudian memiliki rumpun bahasa yang khas. Dan ternyata Muslimin Rohingya ini kalau kemudian dilihat dari bahasa yang menjadi kesehariannya, ini rumpun bahasa Chittagonia. Berarti mereka satu rumpun dengan saudara kita di Bengali dan Bangladesh. Meskipun dari hasil tracing DNA, kalau kemudian dilihat selama ini pemerintah Burma atau pemerintah Myanmar menuduh mereka itu sebagai orang Bengali dan dengan begitu bukan etnis yang diakui di Myanmar dan dengan begitu mereka tidak diberikan kewarganegaraan, itu sebenarnya kalau di trace DNA ini lebih kompleks. Jadi orang Muslimin Rohingya itu ada darah Arabnya, ada Turkinya, ada Persianya, ada Afgannya, ada Patannya. Patan itu suku di Thailand. Pakistan. Patan namanya, Patan itu suku di Pakistan yang orangnya tinggi besar dan mirip-mirip nanti dengan orang-orang yang ada di Punjab, orang-orang yang ada di Kashmir gitu ya. Kemudian mereka juga punya darah Mongol, punya darah Cina, punya darah Burma sendiri dari berbagai suku nyampur menjadi satu. Yang ini sebenarnya membuktikan bahwa mereka ini adalah produk asimilasi. Jadi artinya kalau mereka dituduh sebagai orang non-Burma itu mengada-ada. Karena mereka sudah berasimilasi dengan sangat lama sepanjang sejarahnya dengan penduduk asli Burma, sehingga ada suku Moh di situ. Suku Moh ini suku asli Myanmar yang beragama Buddha, itu darah orang Rohingya ini juga ada trace DNA kepada mereka dan lain sebagainya. Jadi dari sisi DNA-nya sebagai suku bangsanya itu suku Rohingya ini suku yang kompleks, bukan asing banget. Asing banget bagi orang ya. Kalau mau menyebut asli itu kita kan nggak bisa ya mengatakan asli 100% itu siapa sih? Nggak ada gitu ya. Oh ya orang, kita ini kan punya 2 bapak ibu, 4 kakek nenek, 8 kakek buyut, nenek buyut, kok atas kan makin banyak. Nah itu artinya percampuran berbagai macam ras dan suku bangsa itu sangat-sangat kaya di dalam diri kita kalau di trace. Kalau kemudian dicek ya, kemudian kan sekarang sudah ada di beberapa lembaga yang bisa mengetes asal usul DNA kita dari suku bangsa mana saja, itu sudah bisa. Jadi ini hal pertama yang saya sampaikan, bahwa suku Rohingya ini kompleks. Dia bukan Bengali murni, bukan pula Burma murni, bukan pula orang yang kemudian mau dianggap asli di situ juga tidak sepenuhnya, tetapi asing di situ juga tidak sepenuhnya. Nah, buat yang belum tahu, etnis Burma ini adalah etnis yang mayoritas ya di Myanmar. Ya, ada sekitar 135 etnis yang diakui di Myanmar sebagai suku pribumi atau suku bumi putra aslinya Myanmar. Dan sayangnya sejak tahun 1982 di undang-undangnya itu suku Rohingya ini tidak dimasukkan. Nah, kalau tadi kita menyebut tentang apa hubungannya mereka ya Muslim Rohingya dengan kita, salah satu yang mempertautkan adalah dakwah. Dakwahnya itu mengerucut pada satu sosok. Sosok ini bernama Maulana Hussein Jamaluddin Akbar, atau yang orang Jawa sering menyebut nama lainnya aliasnya yaitu Syekh Jumadil Kubro. Nah, ini ada dalam penelitiannya Ki Haji Ahmad Baso tentang leluhur Wali Songo. Jadi
Maulana Husain Jamaluddin Akbar alias Syekh Jumadil Kubro ini kan kakeknya Sunan Ampel. Ya. Kemudian berarti dia adalah kakek buyutnya Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan lain sebagainya. Nah, kakeknya Sunan Ampel yang bernama Husain Jamaluddin Akbar ini betul-betul mubalik keliling dalam makna yang sangat harfiah dan dahsyat di zaman itu. Benar-benar keliling dari satu tempat ke tempat lain untuk mensiarkan dakwah Islam. Dan naskah-naskah yang memuat kiprah dari Husain Jamaluddin Akbar alias Syekh Jumadil Kubro itu ditemukan di Benggala, di Patani, di Semenanjung Melayu, di Sumatera di berbagai tempat, Palembang, Aceh, Pasai, ya waktu itu disebut Lamuri atau Lamreh, kemudian Perlak, ya ada nama beliau itu tercatat. Kemudian bahkan di Mindanao, di Filipina juga tercatat kiprah beliau. Di Jawa banyak sekali, bahkan petilasannya makom petilasan beliau itu ada di banyak tempat. Kemudian di Bugis, kemudian di Bali, kemudian di Lombok, kemudian di Ternate, di Tidore, di Banjar. Nah, ini menunjukkan betapa luar biasanya kiprah perjalanan dakwah Husain Jamaluddin Akbar alias Syekh Jumadil Kubro ini di dalam Nusantara, ya. Bahkan ke Campa dan bahkan ke Samarkand, Uzbekistan. Lebih luas lagi dari lebih luas lagi. Bukan cuma Asia Tenggara, tetapi sampai ke negeri-negeri yang jauh. Nah, artinya Husain Jamaluddin Akbar yang berkiprah di kira-kira akhir tahun 1300 Masehi itu sangat beririsan dengan bagaimana kemudian catatan pertama tentang komunitas Muslim dalam sejarah Rohingya. Komunitas Muslim yang disebut sebagai Muslim Rohingya itu dicatat dalam sejarah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Merauke. Kerajaan Merauke ini di zaman itu berperang dengan kerajaan Burma, meskipun mereka sama-sama Buddha. Jadi ada kerajaan Burma yang Buddha, ada kerajaan Merauke yang Buddha. Mereka melakukan perang, kemudian Raja Merauke ini melarikan diri dari wilayahnya yang sekarang disebut Provinsi Rakhine, negara bagian Rakhine ini. Dia melarikan diri ke barat, meminta pertolongan Sultan Benggala yang namanya Sultan Nasiruddin. Ini terjadi di tahun 1430. Jadi nama rajanya ini Raja Nemlechia. Dia minta pertolongan kepada Sultan Nasiruddin untuk kembali merebut tahtanya. Padahal dia beragama Buddha tadi, tapi lebih Merauke tadi, ya. Iya, Raja Merauke ini minta Nemlechia namanya, ya. Ini meminta pertolongan Sultan Nasiruddin untuk bisa kembali merebut wilayahnya yang ada di Rakhine. Maka Sultan Nasiruddin pun kemudian mendukung, ya, si Raja Merauke ini untuk merebut kembali wilayahnya dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu, dan tentu pasukannya Muslim. Nah, pasukannya yang Muslim ini banyak yang kemudian etnis Bengali tentu saja, dan ini yang kemudian menjadi catatan masuknya etnis Bengali ke wilayah yang disebut sebagai hari ini, ya, disebut itu Rakhine. Sebenarnya Rakhine itu baru nama baru tahun 1930-an. Itu bernama, wilayah itu bernama Rakhine. Dulu disebut Arakan. Nah, ini Raja Merauke Nemlechia ini kemudian menempatkan pasukan Muslim yang datang bersamanya ini menjadi pasukan pengawal pribadinya, diistimewakan, dan kemudian dari situlah dakwah Islam ini masuk ke wilayah yang hari ini kemudian berubah menjadi wilayah Myanmar, wilayah Burma atau Myanmar. Nah, waktu itu ya masih kerajaan independen, jadi kita tidak relevan membicarakannya sebagai negara Myanmar atau negara Burma, yaitu masih wilayah kerajaan yang disebut sebagai kerajaan Merauke tadi. Dan di situ karena orang-orang Muslim ini berperan besar dalam menolong raja yang beragama Buddha ini untuk kembali ke tahta, mereka mendapatkan berbagai keistimewaan di wilayah tersebut. Nah, ini adalah catatan yang paling valid, ya. Bisa di-trace catatan ini tentang keberadaan komunitas Muslim di wilayah yang disebut kemudian sebagai Rakhine yang dulu waktu itu namanya Arakan. Nah, maka penisbatan kata Rohingya ini lebih tua lagi.
Di sekitar tahun 788 Masehi. Ini berarti sebelum era keislaman mereka itu? Itu di tahun 788 Masehi disebutkan di wilayah itu sudah ada komunitas Muslim yang kemudian disebut sebagai Muslim Rohingya. Nah, kata Rohingya ini ada dua versi mengatakan sudah ada memang sebutan sejak dulu dari kata rohang atau rosang. Kata rohang atau rosang ini merujuk kepada Arakan dalam dialek yang lebih tua. Jadi kalau di tahun 800-an sampai tahun 1900-an itu disebut Arakan, ya, maka sebelum itu disebut rohang atau rosan. Rohang atau rosang ini yang kemudian melahirkan kata dalam dialek pada masa itu, kata rohang itu tempatnya, Rohingya itu penduduknya. Seperti kita menyebutkan Mekah, Maki. Mekah, Maki. Kalau dalam bahasa Inggris ya ada orang Poland, Polis gitu ya. Nah itu kan ini rohang atau rosang dan disebut sebagai orangnya itu Rohingya. Dan kata Rohingya pada masa itu sudah secara tidak langsung merujuk bahwa mereka itu Muslim. Oh. Ya, jadi sebelum tadi masuknya pasukan yang menolong sudah ada. Oh. Artinya apa yang terjadi pada masa Raja Merauke mengambil alih tahta dibantu oleh para pasukan Muslim tadi itu hanya menambah populasi Muslim yang sebelumnya sudah ada. Jadi kenapa waktu itu Raja Merauke-nya juga memilih untuk minta tolong kepada raja yang Muslim di Penggali, pasti karena juga dia sudah mengenal seperti apa orang-orang Muslim yang ada di Arakan waktu itu yang ada di wilayahnya. Jadi ini hanya menambah menambah jumlah populasi Muslim yang ada di wilayah Arakan pada saat itu. Nah, daerah ini kemudian nanti setelah kerajaan-kerajaan ini jatuh akan menjadi wilayah penjajahan Inggris. Nah, ini selalu yang akan menjadi persoalan. Ketika penjajah punya kepentingan untuk kemudian mengisi wilayah yang disebut Arakan ini, yang kemudian di tahun 1930-an berubah nama menjadi Rakhine, disebut oleh Inggris sebagai Rakhine ini, itu diisi dengan penduduk-penduduk yang didatangkan lagi. Jadi di tahun 1911 pada masa pendudukan Inggris, itu dari sensus yang dilakukan oleh penjajah sudah ada lebih dari 58.000 Muslim di wilayah Arakan. Yang kemudian 1930 berubah menjadi Rakhine itu. 58.000 Muslim. Ini banyak ya waktu itu gitu. Jadi ini sudah dalam sejarah yang kita baca tadi, ini ada Rohingya, Muslim yang sudah abad ke-7 sudah di situ. Ada Bengali yang sudah masuk dan mereka tentu tadi pas raja tadi dan tentu itu pasti berasimilasi atau kemudian bercampur lagi. Saling namanya sama Muslim, pasti ada pernikahan-pernikahan di antara mereka yang melahirkan tentu keturunan F1, F2, F3 sudah berbeda dengan leluhurnya tadi. Kemudian ditambah lagi di tahun-tahun itu Inggris kemudian memasukkan lagi orang dari Bangladesh dari Benggala untuk masuk ke wilayah tersebut untuk menjadi tenaga kerja paksa di berbagai perkebunan, di proyek-proyek jalan, di proyek-proyek infrastruktur dan lain sebagainya itu didatangkan oleh penjajah Inggris. Dan ini kalau kita mau membandingkan apa yang terjadi di wilayah lain, ini beda konteks dengan apa yang terjadi di Palestina dengan kedatangan orang-orang Israel. Kalau itu kan karena orang-orang Zionis ini punya lobby yang sangat kuat, yaitu dengan dinasti Rothschild yang berkuasa secara finansial di Eropa, sehingga mereka bisa memaksa penjajah Inggris untuk kemudian memberi hak mereka menuju ke wilayah yang disebut sebagai Palestina pada saat itu. Nah kalau ini enggak, ini didatangkan sebagai tenaga kerja paksa. Mungkin padanannya lebih seperti
orang Jawa yang diangkut oleh Belanda ke Suriname untuk kemudian menjadi tenaga kerja paksa di sekarang di Suriname juga banyak, bahkan bahasanya juga bahasa Jawa. Bisa, mereka bisa berbahasa Jawa. Menteri-menterinya juga namanya nama-nama Jawa ya. Itu sudah menjadi diakui sebagai penduduk Suriname dan dianggap asli oleh orang Suriname meskipun mereka dari segi etnis itu Jawa, jelas Jawa gitu kan. Dan bahasa Jawa pun diakui sebagai bahasa kedua yang ada di Suriname. Nah, ini yang tidak terjadi di Myanmar tadi karena kemudian suku aslinya ini tidak menerima orang-orang yang didatangkan oleh Inggris ini sebagai saudara mereka. Meskipun nasibnya sama-sama dijajah, sama-sama dizalimi, tetapi mereka di Myanmar tetap tidak mau mengakui orang-orang Muslim yang kemudian didatangkan oleh Inggris ini sebagai saudara bagi mereka. Inilah yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ada pengusiran dan seterusnya. Ya, itulah sesuatu yang ditinggalkan oleh penjajah yang menjadi masalah sampai hari ini, gitu ya. Nah, sebenarnya kan penjajah itu di mana-mana meninggalkan masalah ya, seperti kalau di Afrika dulu ada di suku Hutu dan suku Tutsi sampai saling bantai gitu ya. Itu juga kan warisan dari penjajah menanamkan rasisme kepada mereka satu sama lain. Benar. Kemudian yang terjadi di Afrika Selatan ada apartheid ya. Antara kulit putih yang berkuasa dengan kulit hitam sebagai penduduk asli yang kemudian didobrak oleh Nelson Mandela, gitu ya. Jadi hampir semua wilayah yang dijajah kan meninggalkan persoalan-persoalan semacam ini. Nah, kalau Indonesia ini agak lebih baik kondisinya karena pada saat Belanda itu mau menjajah kembali, ya kita berjuang untuk betul-betul menegakkan kemerdekaan kita itu dengan mempertahankan kemerdekaan kita dengan bersatu sehingga tidak terjadi apa yang terjadi di Afrika Selatan dan sebagainya. Ini adalah salah satu yang perlu kita syukuri juga sebagai bangsa Indonesia. Nah, ketika Burma ini ditinggalkan, sebagaimana juga Bangladesh nanti akhirnya merdeka dari penjajahan Inggris, penjajahan ini meninggalkan setumpuk masalah tadi. Penjajahan ini meninggalkan setumpuk masalah yang terjadi di wilayah yang dihuni oleh Muslim yang tadi kita sebut Muslim Rohingya, yang dulu namanya adalah wilayah Arakan, yang Rohingya, Rohang gitu ya, yang kemudian di tahun 1930 itu diubah menjadi Rakhine oleh penjajah Inggris, nama provinsinya diubah menjadi Rakhine. Ini sudah menunjukkan memang sepertinya Inggris ingin memelihara konflik horizontal untuk melanggengkan penjajahan mereka. Karena kata Rakhine itu bukan kata yang mewakili seluruh Arakan. Rakhine ini hanya satu suku. Oh gitu. Dan sukunya beragama Buddha. Namanya suku Moks. Mereka menyebut dirinya orang Rakhine. Dan itu dijadikan nama negara bagian. Nama wilayah negara bagian yang dulunya namanya Arakan, yang dihuni multi etnis dan multi agama. Jadi seolah-olah kalau bukan dari suku yang Rakhine tadi, bukan penduduk asli atau bukan akhirnya orang-orang suku Moks atau suku Rakhine ini menganggap ini tanah saya. Kamu bukan seperti saya, berarti kamu bukan penduduk sini. Oh, namanya sini Rakhine. Seperti gini misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu kan ada wilayah Mataraman, ada wilayah Arek, ada wilayah Osing, ada wilayah orang Madura gitu ya. Ya seluruh Jawa Timur gitu ya. Kemudian tiba-tiba ini namanya diubah. Namanya diubah menjadi, katakanlah ini sebagai contoh, tidak untuk menyebut atau mengurangi yang lain gitu ya. Misalnya disebut ini kita ganti namanya menjadi Provinsi Madura Raya. Provinsi Madura Raya, lalu kemudian di situ, ini perumpamaan ya sekali lagi, mohon teman-teman Madura tidak tersinggung dijadikan contoh. Misalnya kemudian orang Madura mengatakan, oh ini semuanya sekarang namanya sudah Madura. Kalau bukan orang Madura berarti bukan penduduk sini. Perumpamaannya seperti itu yang terjadi kemudian di Rakhine. Alhamdulillah kalau kita kan karena diikat oleh agama, diikat oleh iman, diikat oleh Islam. Alhamdulillah tidak ada masalah tentang itu. Tapi di sini menjadi masalah. Jadi akhirnya yang dimusuhi oleh orang Rakhine bukan cuma yang beragama Islam sebenarnya, tapi suku-suku lain yang tidak sesuku sama dia, yang tinggal di situ oleh dia dianggap, oh ini milik kami, ini tanah kami. Akhirnya dipersekusi juga. Cuman karena orang-orang Muslimin Rohingya ini
memiliki dua hal yang berbeda, bukan cuma sukunya yang berbeda, tetapi juga agamanya. Nah, diskriminasi terhadap mereka lebih dahsyat ya, persekusi terhadap mereka kemudian lebih dahsyat. Kemudian ini ada yang lebih parah lagi. Tahun 1942 Myanmar atau Burma itu sudah kemudian merumuskan tentang siapa yang dimaksud warga negara. I see. Ya, itu menjelang mereka merdeka dari Inggris. Supaya jelas ya, orang Myanmar itu siapa aja. Siapa aja. Mereka sudah merumuskan. Nah, di tahun 48 daftarnya itu kemudian sudah dirilis dan mereka sudah membedakan apa yang disebut penduduk asli dan penduduk tidak asli. Pendatang. Jadi ada suku-suku yang diakui sebagai penduduk asli Myanmar, kemudian yang tinggal di Myanmar sebelum tahun 1942 ketika Inggris pergi, mereka sudah 2 atau 3 generasi, mereka bisa mengajukan menjadi warga negara Myanmar dengan syarat bukan Muslim tadi. Dengan syarat bukan Muslim. Ya, kalau Muslim Rohingya ini tidak diakui tadi karena kemudian dianggap sebagai orang susupan yang didatangkan oleh penjajah Inggris. Padahal faktanya tadi sudah ratusan generasi sudah tinggal di situ. Iya, orang-orang Rohingya. Cuman memang tidak dipungkiri ada juga yang baru didatangkan tadi. Betul. Itu benar gitu ya, itu benar. Nah, kemudian tahun 62 semula mereka masih dapat kartu ya, orang-orang Rohingya ini sebagai penduduk di wilayah Arakan, penduduk di wilayah Rakhine. Mereka berstatus penduduk di wilayah Rakhine meskipun bukan warga negara Burma dan masih diperlakukan dengan cukup baik. Di pemerintahan tokoh yang ikut mendatangani deklarasi ASEAN namanya UNU kan ya. UNU ini tokoh dari Myanmar yang ikut mendatangi deklarasi ASEAN. Nah, di tahun 1962 itu kudeta terjadi di Myanmar, kudeta militer. UNU disingkirkan, yang naik ke puncak kekuasaan itu seorang jenderal namanya Jenderal Ne Win. Nah, Jenderal Ne Win ini lebih keras ya kebijakannya terhadap etnis dan kaum muslimin Rohingya ini dengan di tahun 1974 semua yang beragama Islam maka dibatalkan kewarganegaraannya. Meskipun tadi ada yang sudah berhasil mengajukan misalnya, maka kalau dia beragama Islam dia dipaksa untuk melepas kewarganegaraannya. Maka mereka menjadi stateless. Ini tahun 74. Nah, tahun 1982 Jenderal Ne Win dan pemerintahannya mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan di Myanmar yang kemudian sama sekali tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis di Myanmar yang diakui sebagai warga negara Myanmar. Udah benar-benar mereka stateless tadi itu dia. Stateless, tidak punya kewarganegaraan. Nah, posisi ini semakin menjadi masalah bagi saudara-saudara kita Rohingya karena kemudian terjadi provokasi dari orang-orang yang beragama Buddha, bahkan tokoh agama Buddha yang ada di Myanmar yang menganggap mereka akan menjadi penjajah. Jadi fearmongering, ditakut-takuti warga Myanmar nanti kalau ini dibiarkan akan terjadi seperti di Malaysia di mana suku asli akan tersingkir, akan terjadi seperti di Thailand Selatan begini-begini, akan terjadi seperti jadi ditakut-takuti. Apalagi waktu itu pengusaha-pengusaha Muslim ini meskipun stateless, mereka tidak punya kewarganegaraan, selama mereka menggandeng penduduk pribumi mereka boleh berbisnis. Dan ternyata mereka bisnisnya banyak yang sukses bahkan di kota Yangon, termasuk di ibu kota. Dan ada satu kode ya yang kemudian mereka sepakati untuk menunjukkan bahwa mereka menjual produk-produk halal. Sebagai kata ganti untuk basmalah itu digunakan simbol angka 768. 768. Jadi semua toko, warung yang ada kodenya 768 itu berarti milik Muslim dan menjual produk untuk Muslim. Halal. Kalau cari warung makan yang ada 768 itu sangat memudahkan. Itu sampai sekarang masih seperti itu atau udah? Waktu itu maraknya seperti itu sehingga ini 768 ini kemudian diprovokasi oleh tokoh-tokoh yang tidak bertanggung jawab ini sebagai kode
penguasaan Muslim atas ekonomi. Ya, seakan-akan ini menunjukkan betapa orang-orang Islam Rohingya ini sedikit saja sudah menguasai ekonomi. Kalau nanti banyak bagaimana? Akhirnya kemudian terjadilah persekusi-persekusi yang naik, semakin naik skalanya menjadi genosida. Jadi membakar kampung, ya membunuh tanpa membedakan laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, anak-anak, ya. Dan itu terjadi di seluruh wilayah Arakan tadi, yang kemudian dihuni oleh banyak muslimin. Sehingga mulai tahun-tahun itu sejak terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 sampai hari ini persekusi terhadap orang-orang Rohingya ini tidak berhenti, sehingga mereka menyebar ke berbagai penjuru dunia, ya, mengungsi. Bahkan ada salah satu pengungsi yang menjadi tokoh yang sangat mulia, ya, di Masjid Nabawi, menjadi imam di Masjid Nabawi, namanya Syekh Muhammad Ayub. Itu orang Rohingya. Jadi kalau beri nisbat itu belakangnya Al-Arokani, gitu ya. Al-Arokani, beliau itu Syekh Muhammad Ayub Al-Arokani, berasal dari Arakan. Beliau adalah salah satu qori yang juga ternama, suaranya indah, ya. Ya, dan bacaannya terkenal sangat syahdu, gitu ya. Dari sisi tajwidnya juga sangat baik, gitu ya. Itu yang sangat legend, dan bahkan kalau sampai sekarang itu banyak yang menirukan bacaan beliau, nada bacaan beliau itu banyak yang menirukan. Itu salah satu contoh. Jadi kalau kita kemudian memeriksa data jumlah Muslim Rohingya di luar Myanmar di hari-hari ini itu sangat besar. Misalnya dikatakan di Saudi Arabia mencapai 200.000 orang, di Bangladesh itu mencapai 350.000 orang, di Malaysia baik dan mayoritas ilegal itu mencapai 300.000 orang juga, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali. Indonesia ini menampung sejak beberapa waktu yang lalu itu, ya, beberapa terakhir itu ada sekitar 1.600 lain sebagainya. Overall kalau dilihat dari data, sebenarnya yang masuk ke Indonesia itu termasuk sedikit yang sangat sedikit dibandingkan yang masuk ke negara-negara yang lain. Jadi kayak nggak masuk akal juga, ya, apa yang misalnya dinarasikan orang-orang Rohingya itu seperti orang Israel, yang segala macam, itu buktinya di negara-negara lain, ya. Enggak, mereka kan juga nggak melakukan itu, ya. Sejumlah 350.000 di Bangladesh, apalagi ada hoax beredar katanya mereka di Bangladesh mendapatkan perumahan-perumahan, apartemen-apartemen. Enggak. Yang namanya Cox's Bazar itu ya sebuah pengungsian, tenda-tenda dengan fasilitas yang sangat tidak nyaman, gitu ya, dengan berbagai hal yang darurat, sekolahnya darurat, tidak bisa memberi jasa karena mereka stateless, gitu ya. Sekolah-sekolah yang nanti akan mungkin dijelaskan oleh Dr. Aldi, ya, tentang Cox's Bazar seperti apa. Demikian pula mudah-mudahan nanti akan dijelaskan oleh Dr. Sofwan tentang kondisi mereka yang seperti ini. Mungkin banyak yang mengatakan kok tidak bersih, kotor, begini. Ya, mereka dalam keadaan terpersekusi sedemikian lama, ya. Mereka tidak punya pilihan, gitu ya. Mereka stateless, dan kalau mereka sampai menantang maut, menantang bahaya menyeberangi Samudra Hindia dengan kapal-kapal kayu yang bobrok begitu, yang bertaruh nyawa, yang sampai 1.600, kita nggak tahu berapa ribu nyawa yang sebenarnya sudah terenggut di Samudra Hindia selama ini. Itu mereka menantang maut, menantang bahaya seperti itu, pasti yang di belakang mereka jauh lebih mengerikan daripada yang mereka hadapi. Artinya kalau melewati Samudra Hindia yang ganas, yang ombaknya tinggi, yang berbahaya itu dianggap ada harapannya, berarti yang di belakang mereka lebih tidak ada harapan lagi. Apalagi ada isu tentang human trafficking, kita tidak menampik, itu pasti sangat rawan terjadi di kondisi di mana orang stateless. Nah, kalau saya punya paspor, gitu ya, punya KTP, punya kewarganegaraan, untuk diperjualbelikan itu agak sulit. Karena apa? Kita punya dokumen. Betul. Gitu ya, kita punya dokumen, negara wajib melindungi kita, gitu ya. Orang-orang ini tidak punya dokumen, tidak punya identitas, tidak punya kewarganegaraan. Nggak ada yang melindungi. Nggak ada yang melindungi, nggak ada yang menjaga. Keadaan mereka sangat rentan, diiming-imingi mungkin berbagai harapan sangat mudah. Ayo naik kapal ini, nanti kita bawa ke mana, misalnya
ke Indonesia, nanti habis itu ke Australia, kan biasanya diiming-imingnya begitu. Di Australia masih tanahnya luas, perkebunannya besar-besar gitu ya, banyak lapangan pekerjaan. Ayo nanti kita lewatnya Indonesia, bayar sekian. Itu saja pasti akan banyak orang memilih berbondong-bondong untuk ikut ya dalam kondisi seperti itu. Udah nggak punya harapan lagi ya untuk. Karena di belakang nggak ada harapan, maka setitik secercah harapan itu menjadi sesuatu yang sangat besar bagi mereka. Betul. Dan kita menjadi sangat dolim kalau kemudian menyalah-nyalahkan mereka karena ini. Jadi begini, mereka itu terdolimi di negaranya, itu musibah pertama. Yang kedua, mereka itu terdolimi di pengungsiannya, di Cox's Bazar, di Bangladesh itu, karena mereka nggak boleh kerja. Nah, mereka nggak punya dokumen. Jadi, ya, kalau mereka kemudian bekerja, warga negara Bangladesh juga akan merasa terancam, gitu kan? Jadi pekerjaan, apalagi Bangladesh bukan negara kaya, gitu kan? Jadi mereka terdolimi di negara asal, terdolimi di pengungsian, gitu ya. Kemudian mereka terdolimi oleh sindikat-sindikat ini, mafia-mafia human trafficking ini. Nah, kalau kita membenci mereka, mengkampanyekan hal-hal negatif tentang mereka, mereka akan mendapatkan kedoliman keempat. Berarti, nah ini yang jangan sampai. Artinya begini, teman-teman, kalau kita belum bisa menolong, belum bisa membantu, menahan lisan kita dari berkomentar buruk atau menyebarkan kabar hoax atau kemudian tidak cek and recheck apa yang terjadi di sana, kemudian memberikan label-label negatif yang belum terbukti tentang mereka. Ini adalah sebuah kezaliman, dan itu kezaliman keempat yang mereka hadapi. Dan naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita kelak di hadapan Allah dipersulit urusan kita gara-gara lisan kita tidak terjaga, postingan kita tidak terjaga. Tentang saudara-saudara kita yang sudah mengalami 3 kedzaliman sebelumnya ini. Ini 3 kedzaliman sebelumnya ini sudah tak tertahankan bagi mereka. Kalau sampai kita menambahkan kedzaliman yang keempat, wah, naudzubillah, itu sesuatu yang barangkali kita yang, karena kita mengetahui ada kedzaliman pertama, kedua, ketiga, kok kita masih menambahkan kedzaliman keempat? Nah, itu tanggung jawab kita yang paling besar. Jadi kita mungkin belum bisa menolong karena kita belum punya peraturan perundang-undangan yang bisa mengatur mekanismenya, SOP-nya, tata kelolanya. Kita belum meratifikasi undang-undang PBB tentang pengungsi. Gitu ya. Sebatas yang kita lakukan itu memberi tempat, yang kemudian program-program untuk mereka pun dikelola oleh UNHCR, bukan dikelola oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kita. Nah, maka sekali lagi teman-teman yang belum bisa membantu, minimal kita tidak ikut mendolimi. Masya Allah, ini lengkap banget ya teman-teman sejarah soal Rohingya dari mulai tahun 700-an sampai kenapa mereka bisa akhirnya sampai ke negara kita, terutama yang ada di Aceh dan sekitarnya. Mungkin terakhir nih Ustadz Salim, ada satu pertanyaan dari teman-teman Instagram. Kenapa sih orang-orang Muslim Rohingya ini nggak seperti Muslim misalnya di Gaza gitu? Ketika mereka mendapatkan persekusi atau tekanan yang sedemikian rupa, kok mereka lebih memilih untuk berhijrah dan nggak melawan atau mengangkat senjata gitu? Kesannya jadi kayak cari enaknya aja atau takut mati dan seterusnya. Yang pertama, konteksnya berbeda. Di saudara-saudara kita di Gaza itu mempertahankan tanah airnya dari penjajah. Sehingga secara moral, legitimasi mereka sangat kuat. Karena mereka mempertahankan tanah airnya dari penjajah. Sehingga semboyannya merdeka atau mati seperti kita dulu berjuang untuk negara kita. Konteks itu tidak dimiliki saudara-saudara kita Rohingya. Justru mereka lah yang dituduh sebagai pendatang, penjajah, mendolimi dengan mengambil sumber-sumber ekonomi dan sebagainya. Dan jangan lupa, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina, karena mereka punya legitimasi yang kuat bahwa ini adalah tanah mereka. Mereka juga punya identitas, mereka punya kewarganegaraan, ya. Itu tidak dimiliki oleh saudara kita Rohingya. Posisi mereka sangat lemah dan mereka menghadapi rezim militer, junta militer. Kita bayangkan begini, saudara-saudara kita di Palestina itu berjuang karena legitimate, mereka mendapatkan dukungan. Dunia pun berpihak opininya kepada mereka, apalagi sekarang, gitu ya. Saudara-saudara kita Rohingya ini posisinya adalah mereka berhadapan dengan orang yang menguasai tempat di mana mereka tinggal secara penuh dengan kekuasaan militer. Sehingga capnya mereka pemberontak.
Kalau semakin melawan semakin hancur. Iya, betul. Dan sebenarnya secara faktual juga mau ngelawan seperti apa? Karena ini kejam sekali. Sudah di level selain militernya yang kemudian turun untuk menghabisi mereka, juga menggerakkan masyarakat sipil sesama penduduk di wilayah itu untuk musuh mereka dan menghancurkan mereka. Jadi kalau mungkin mempertanyakan kenapa mereka tidak melawan, mereka sudah melawan dan mereka dihabisi dan mereka mendapatkan kezaliman luar biasa di dalam negerinya sehingga tidak ada pilihan kecuali keluar untuk menyelamatkan nyawa mereka. Yeah. Yang berikutnya kalau ada yang mengatakan kok maunya cuma enaknya, itu kalimat yang tidak pantas kita ucapkan ya. Enaknya itu di mana gitu ya? Enaknya itu di mana kalau kita mau berempati sedikit tentang mereka terusir dari negaranya, di pengungsian juga tertolimi, udah habis itu kemudian mereka masih dalam ancaman berbagai mafia tadi dan sebagainya, terkatung-katung di laut dengan kapal-kapal yang seperti itu, lalu ditolong oleh saudara-saudara kita di Aceh. Nah, tentu ya, sebagaimana masalah-masalah di tempat lain, semua orang yang datang sebagai tamu itu memang akan pasti menimbulkan masalah. Iya, apalagi kalau jangka panjang. Jangka panjang, lebih-lebih kalau tidak ada aturan hukum yang memayungi mereka, itu pasti akan menimbulkan masalah. Nah, maka kita juga di sisi lain berempati kepada saudara kita di Aceh yang sudah dengan sangat baik menerima mereka, tetapi tentu mereka, saudara-saudara kita di Aceh, juga ada keterbatasan di dalam bisa menolong. Karena tadi, terutama karena tidak ada payung aturannya. Jangan-jangan mau nolong itu ternyata salah. Nah, mau nolong itu ternyata kemudian dia justru melanggar hukum. Mau menolong itu justru begini-begini. Itu resikonya macam-macam. Nah, itu terjadi kepada mereka. Jadi kita memahami konteks masalahnya seperti apa gitu ya. Cuman tadi kan pesan kita yang kita garis bawahi, yang bisa menolong, punya jalur untuk menolong, tahu mekanisme untuk menolong supaya tidak melanggar hukum dalam menolong, silakan menolong. Yang tidak, lebih baik kita menahan diri karena mereka sudah mengalami 3 kezaliman. Jangan sampai kita menjadi pendolim keempat bagi mereka. Masya Allah, itu sangat-sangat komprehensif ya, mulai dari sejarah tadi kita belajar, kemudian juga bagaimana sih sebenarnya sikap kita sebagai Muslim Indonesia dalam menghadapi atau menerima para pengungsi Rohingya, saudara-saudara kita Muslimin Rohingya yang datang ke negeri. Oh iya, ada tuduhan mereka bukan Muslim dan sebagainya. Ya namanya Muslimin Rohingya yang terdolimi bertahun-tahun, pasti ada yang niat belajar Islam, ada yang tidak. Kondisi yang membuat mereka tidak memungkinkan belajar Islam lebih banyak lagi. Sehingga kalaupun mereka mengatakan saya Muslim tetapi tidak bisa baca Quran, saya Muslim tetapi saya tidak sholat dan lain sebagainya, itu adalah fenomena yang memang terjadi. Harus kita akui. Justru itu tanggung jawab kita untuk tetap mendakwai mereka, untuk tetap pendidikan Islam. Ya nanti Dr. Rinaldi mungkin akan menjelaskan program-program apa yang sudah dijalankan untuk tetap menjaga keislaman saudara kita Rohingya ini. Tetapi sekali lagi, mari kita jaga lisan kita dari mereka. Kalau kita membaca kisah hijrahnya para muhajirin, diterima seperti apa oleh saudara-saudara Ansornya di Madinah sebagai sirah. Saudara kita Rohingya ini ujian, kita belajar sirah ini sekedar menjadi pengetahuan, ataukah kita juga bisa paling tidak sedikit bisa mengamalkan apa yang kemudian kita pelajari di sana. Benar-benar. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sebagai tuan rumah di Indonesia mungkin ada beberapa beban yang kita rasakan, ada beberapa kesulitan. Itu adalah hal yang wajar. Menjadi Ansor itu memang tidak mudah, maka pahalanya besar. Tapi yang perlu kita tahu juga adalah bahwa mereka-mereka yang berhijrah, mereka-mereka yang meninggalkan kampung halaman mereka, kaum muhajirin itu jauh lebih gak mudah lagi. Mereka meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan harta, dan tentu saja meninggalkan tanah air mereka. Di pertemuan-pertemuan berikutnya, insya Allah kita juga akan ngobrol bareng, sharing, tanya-tanya kepada para ahlinya, seperti Dr. Sofwan Albana dan juga Dr. Rinaldi, yang kita akan membahas isu ini dari sisi-sisi yang lain. Terima kasih banyak Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz Ahmad, jazakallahu khairan. Insya Allah kita berjumpa dan ngobrol kapan-kapan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.